Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Winta House, channelnya pendidikan. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Siapkan alat tulismu dan buka buku temamu. Baiklah, di pembelajaran ketiga ini silakan kalian amati dan baca teks bacaan yang ada di bukumu ini di halaman 59. Amati dulu gambar, kira-kira gambar apa, dan teksnya silakan dibaca dulu masing-masing, kira-kira berbicara tentang apa. Oke? Baik, kalian sudah membaca. Pak coba ulas kira-kira berbicara tentang apa yang ada di halaman ini. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar mengajar antara Siti, Dayu, dan teman-temannya beserta ibu gurunya. Nah, di dalam belajar, Siti, Dayu, dan teman-temannya ini memiliki semangat yang luar biasa. Sehingga jika ada hal-hal yang belum mereka pahami, mereka tidak takut atau tidak malu untuk bertanya ke gurunya. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang siswa, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, kalau selama ini kalian masih malu-malu, mulai sekarang jangan malu lagi. Silakan bertanya jika ada hal yang belum dipahami ke guru kalian atau ke orang tua kalian. Nah, selanjutnya pembelajaran kali ini akan berbicara tentang hak sebagai warga negara. Siti, Dayu, dan kalian juga termasuk sebagai warga negara. Ini diatur di dalam undang-undang. Salah satu hak warga negara adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang yang pandai dan cerdas. Karena anak-anak di masa sekarang merupakan generasi di masa mendatang yang akan memimpin, yang akan melaksanakan roda-roda pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan itu merupakan salah satu cara untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Agar lebih memahami apa saja hak-hak sebagai warga negara, maka kita diminta untuk membaca. Ayo membaca manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini silakan kalian baca. Setelah selesai membaca, kita diminta untuk menulis kalimat utama, gagasan utama dalam bentuk tabel yang sudah disediakan. Oke, silakan kalian baca terlebih dahulu teks bacaan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. A few moments later. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam tabel ini, maka kita harus tahu dulu apa itu kalimat utama, apa itu gagasan utama. Oke, sekarang silakan perhatikan pengertian dari kalimat utama dan gagasan utama berikut. Gagasan utama adalah gagasan atau ide yang menjadi tema dari paragraf tersebut, sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam paragraf. Nah, dari pengertian ini kita tahu bahwa gagasan utama itu disebut ide yang menjadi tema. Apa sih yang dibicarakan di dalam paragraf itu? Paragraf tersebut berbicara tentang apa? Sedangkan kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam paragraf. Di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang pokok dari paragraf disebut kalimat utama, sedangkan yang menjelaskan disebut kalimat penjelas. Sebagai contoh, biar lebih mudah memahaminya, pada hari Minggu, Budi membeli sepatu baru. Sepatu tersebut harganya 150.000. Pada saat membeli, Budi ditemani oleh ibu. Sepatu yang dibeli oleh Budi warnanya berwarna biru. Oke, silakan perhatikan lagi. Teks tersebut kira-kira berbicara tentang apa? Tentang sepatu baru. Nah, sepatu baru itulah yang menjadi gagasan utama atau ide dari paragraf tersebut. Nah, sedangkan kalimat utamanya apa? Budi membeli sepatu baru. Kemudian kalimat yang lain kalimat apa? Disebut kalimat penjelas karena dia menjelaskan kalimat utama tadi.
tanpa kalimat penjelas pun, yang namanya kalimat utama dia sudah bisa kita pahami. Budi membeli sepatu baru. Kita sudah tahu apa yang dibicarakan di dalam teks itu tanpa kalimat penjelasan. Harganya berapa, membelinya bersama siapa, warnanya apa. Kita tidak perlu. Yang perlu kita ketahui apa yang ada di dalam paragraf tersebut, yaitu Budi membeli sepatu baru. Itu saja. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu memuat yang namanya gagasan utama. Itulah hubungan antara kalimat utama dengan gagasan utama. Maksudnya apa? Di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama. Ingat, gagasan utamanya tadi apa? Sepatu baru. Kalimat utamanya apa? Budi membeli sepatu baru. Nah, kata-kata sepatu baru ada di dalam kalimat utama. Itulah hubungan antara gagasan utama dengan kalimat utama. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak sampaikan. Bagi yang belum paham silakan diulang lagi. Nanti kita akan latihan untuk menentukan gagasan utama dan kalimat utama. Di bukumu sudah ditulis untuk paragraf pertama, tapi coba kita ulas lagi. Kalimat utama itu biasanya berada di awal atau di akhir kalimat, di akhir paragraf. Nah, di kalimat utama itu harus satu kalimat, artinya dia sampai dengan tanda titik. Itu disebut dengan satu kalimat. Dan ingat, gagasan utama tidak harus di awal ataupun di akhir, dia juga bisa dalam bentuk sebuah kesimpulan. Sebagai contoh, di paragraf pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Itu satu kalimat ya. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya dan seterusnya sampai dengan terakhir. Itu merupakan kalimat penjelas. Kalimat utamanya di paragraf ini ada di kalimat pertama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, itulah kalimat utamanya. Sedangkan gagasan utamanya adalah paragraf ini berbicara tentang hak warga negara. Itu gagasan utamanya. Jadi mungkin berbeda dengan apa yang ada di dalam bukumu. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, kalimat utamanya adalah di kalimat pertama. Salah satu contoh manfaat sampai ke dengan kehidupan bangsa. Gagasan utamanya apa? Yaitu manfaat pemenuhan hak. Sekarang lanjut lagi ke paragraf ketiga. Manfaat lain yang bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Nah, paragraf ketiga ini berbicara tentang pemenuhan hak warga negara. Itulah gagasan utamanya. Terus kalimat utamanya adalah manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Selanjutnya di paragraf keempat, adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu kalimat utama. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak atas perlindungan hukum. Selanjutnya di paragraf terakhir, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Itu kalimat utama. Gagasan utamanya adalah pemenuhan hak atas fasilitas umum. Dan sekarang kita sudah menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Intinya teks tersebut berbicara tentang hak-hak warga negara Indonesia. Itu tidak semua tercakup di dalam teks itu. Masih banyak hak-hak warga masyarakat, warga Indonesia yang ditanggung oleh negara, dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pemenuhan hak warga negara Indonesia itu merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia.
Oleh karenanya, hendaklah kamu melaksanakan kewajiban agar kamu dapat menikmati hak-hakmu sebagai warga negara. Selanjutnya, silakan kamu baca teks bacaan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai warga negara supaya kesatuan NKRI tetap terjaga. Dan ini sudah sangat sering diajarkan di sekolah tentang cara-cara menjaga kesatuan. Dimulai dari lingkungan yang kecil, keluarga, kemudian sekolah, kemudian lingkungan sekitar rumahmu, masyarakat, bahkan dalam beragama, dan mencakup lintas wilayah, lintas provinsi, sebab Indonesia ini sangat kaya akan budaya, memiliki banyak perbedaan bahasa, seni, kesenian, tarian, kemudian adat istiadat, dan bahkan di Indonesia sendiri ada berbagai macam jenis aliran agama. Oleh sebab itu kita harus saling menghormati supaya kesatuan NKRI tetap terjaga. Itulah yang dapat kita lakukan. Kemudian ada lagi contohnya, misalnya dengan mencintai produk dalam negeri, artinya kita bangga terhadap produk dalam negeri. Supaya apa? Dengan kita berbelanja barang-barang yang diproduk atau dibuat oleh Indonesia, kita ikut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran, dapat mengurangi tingkat kriminalitas, karena dari pengangguran itu akan berdampak kepada kriminalitas, pembegalan, pencopetan, penjamretan. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Silahkan diulangi lagi video pembelajaran ini jika belum paham, dan jika ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan bertanya ke gurumu. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut, karena kita masih dalam proses belajar. Kalau salah, kalau kita tidak tahu, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Oke, baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, comment, dan share, dan subscribe tentunya di channel Winta House untuk mendapatkan update video pembelajaran terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.